teman-teman berpikir, mengapa ketika kita menyampaikan suatu pendapat harus disertai dengan data dan sumber yang jelas? Atau tidak semua tulisan bisa disebut sebagai karya ilmiah? Hai, saya Muhammad Mirojo Sugian, mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Universitas Mataram, akan sama-sama berbagi ilmu mengenai tentang karya tulis ilmiah. Nah, hal pertama yang harus kita pahami adalah pengertian dari karya ilmiah. Tahukah teman-teman pengertian dari karya ilmiah itu sendiri? Sederhananya, karya ilmiah adalah tulisan atau dokumen yang disusun berdasarkan hasil penelitian atau kajian ilmiah yang tujuannya untuk mengungkapkan gagasan, pengetahuan, atau pemecahan masalah secara sistematis, logis, dan objektif. Sangat mudah, bukan? Nah, teman-teman, setelah memahami pengertian, selanjutnya kita akan memahami tentang ciri-ciri dari karya ilmiah. Penasaran bukan? Mari simak penjelasan berikut ini. Nah, yang pertama adalah objektif. Artinya, keobjektifan ini menampilkan pada setiap fakta dan data yang diungkapkan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya, tidak dimanipulasi. Yang kedua adalah netral. Kenetralan ini bias terlihat pada setiap pernyataan atau penilaian bebas dari kepentingan-kepentingan tertentu, baik kepentingan pribadi maupun kelompok. Yang ketiga adalah sistematis. Maksudnya, uraian yang terdapat pada karya ilmiah dikatakan sistematis, apalagi mengikuti pola pengembangan tertentu, misalnya pada pola urutan, klasifikasi, kausalitas, dan sebagainya. Dengan cara demikian, pembaca akan bias mengikutinya dengan mudah alur uraiannya. Nah, yang keempat, yakni menyajikan fakta. Artinya, setiap pernyataan, uraian, atau simpulan dalam karya ilmiah harus faktual, yaitu menyajikan fakta. Yang kelima, tidak pleonastik. Artinya, kata-kata yang digunakan tidak berlebihan alias hemat kata atau tidak berbelit-belit, langsung tepat menuju sasaran. Nah, yang keenam adalah menggunakan ragam formal. Artinya, dalam menulis karya ilmiah tidak boleh menggunakan bahasa ragam santai. Oleh sebab itu, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia ragam formal, yaitu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bagaimana? Sudah tahu apa itu karya ilmiah? Nah, untuk lebih memahami lagi apa tujuan dari karya ilmiah itu sendiri, mari kita bahas. Yang pertama, untuk melatih mahasiswa mengungkapkan pemikiran atau hasil penelitian dalam tulisan ilmiah yang sistematis dan metodologis. Kedua, menumbuhkan etos ilmiah agar mahasiswa tidak hanya jadi konsumen ilmu, tapi juga produsen pemikiran dan karya tulis, terutama setelah lulus. Ketiga, menjadikan karya ilmiah sebagai sarana transformasi pengetahuan dari sekolah ke masyarakat atau pembaca. Keempat, membuktikan potensi dan wawasan ilmiah mahasiswa dalam menyelesaikan masalah melalui karya tulis setelah mendapat pendidikan jurusan. Dan yang terakhir, melatih keterampilan dasar penelitian. Nah, sekarang sampailah kita kepada struktur kepenulisan karya ilmiah. Struktur yang pertama adalah bagian pembuka. Isinya seperti cover, halaman judul, halaman pengesahan abstraksi, atau bahkan kata pengantar. Nah, selanjutnya adalah bagian isi. Pada bagian isi itu terdapat pendahuluan,
kajian teori atau tinjauan kepustakaan, metodologi penelitian, dan hasil penelitian. Nah, yang ketiga adalah bagian penutup. Terdapat 2 bagian, kesimpulan dan saran. Dan yang terakhir adalah bagian penunjang. Isinya seperti daftar pustaka, lampiran-lampiran antara lain instrumen penelitian, dan daftar tabel. Selanjutnya, tahukah teman-teman jenis-jenis dari karya ilmiah? Contohnya seperti makalah, esai, skripsi, disertasi, pokoknya banyak banget deh. Nah, yang terakhir, setelah kita belajar mengenai pengertian, ciri-ciri, tujuan, jenis-jenis, hingga bahkan struktur dari karya ilmiah, sekarang kita bisa simpulkan bahwasanya karya ilmiah adalah suatu karya tulis yang berdasarkan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi, ketika sebuah pendapat itu tidak semena-mena kita lontarkan, akan tetapi harus menuangkan sumber dan data yang kredibel atau yang bisa dipertanggungjawabkan.